Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Aska dari Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Pada Teknik Expo Virtual 2020 ini saya akan menjelaskan hasil skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar untuk Menentukan Gaya Belajar Siswa dengan Metode Forward Chaining berbasis Android. Alasan saya mengambil judul atau penelitian seperti ini itu dengan latar belakang menurut De Porter dan Hirnaki, gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Dalam kegiatan belajar mengajar yang merupakan proses penyampaian informasi dari seorang guru kepada murid, maka diperlukannya indera untuk menerima kemudian meneruskan kepada otak untuk mengolah informasi tersebut. Menurut pakar NLP atau Neuro Linguistic Programming dari Universitas St. John di Jamaika, New York, mengatakan bahwa gaya belajar dapat diidentifikasikan menjadi tiga, yaitu visual, penglihatan atau auditori, atau juga pendengaran, dan ada kinestetik atau gerakan. Gaya belajar dan tipe belajar seseorang, kemampuannya dalam menerima dan mengelola informasi pasti berbeda-beda. Hal ini berpengaruh kepada seseorang untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Begitupun seorang siswa yang sedang belajar untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari soal ataupun pertanyaan yang dimilikinya. Mengetahui gaya belajar sangatlah penting untuk guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Terlebih setelah mengetahui gaya belajar siswanya, kemudian mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Hal ini tentu akan sangat efektif untuk menyampaikan informasi serta mendapatkan hasil belajar yang baik dan sesuai. Penentuan gaya belajar dengan metode kuesioner saat ini dirasa kurang efisien dari segi medianya, yaitu masih menggunakan media kertas yang berisi indikator maupun pertanyaan. Setelah siswa mengisi kuesioner atau indikator dalam kertas tersebut, lalu memberikan kembali kepada seorang pakar, kemudian diolah kembali untuk mendapatkan hasilnya. Proses seperti ini bisa juga didapatkan hasil yang tidak sesuai karena terjadinya kesalahan manusia atau human error. Dari masalah tersebut, saya selaku penulis ingin membuat yaitu aplikasi sistem pakar untuk menentukan gaya belajar di bimbingan belajar smart yang berdasarkan komputerisasi. Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk membangun aplikasi sistem pakar penentuan gaya belajar siswa berbasis Android di bimbingan belajar smart. Nah ini untuk implementasi antarmukanya ya. Yang pertama ada menu login. Di menu login ini terdapat kolom username dan password dan juga ada button login. Untuk admin ada akun tersendiri dan juga untuk user atau siswa juga memiliki akun tersendiri. Lalu ini untuk menu registrasi. Di menu registrasi ini hanya admin yang bisa masuk. Menu registrasi ini berfungsi untuk mendaftarkan atau membuat akun user atau siswa. Di sini juga terdapat kolom untuk memasukkan gambar, mengisi username, password, nama, tempat tanggal lahir, dan asal sekolah. Lalu juga ada button registrasi maupun logout. Nah, setelah admin mengisi form registrasi untuk akun siswa yang baru, maka admin memilih button register. Lalu jika sudah, maka akan kembali lagi ke menu login untuk masuk akun siswa yang telah didaftarkan tersebut. Setelah masuk akun siswa atau akun user, maka akan tampil menu utama seperti pada di gambar ini. Nah, itu ada terdapat tulisan selamat datang di aplikasi sistem pakar analisa gaya belajar. Ada juga button mulai, profile, tentang, dan juga logout. Dan ini untuk tampilan menu indikatornya ya. Ini yaitu yang tadi button mulai. Terdapat indikator 1, 2 sampai 36 paling bawah. Dan juga terdapat indikator 1 yaitu keterangan seperti kamu rapi dan teratur. Indikator 2 kamu cenderung berbicara dengan cepat. Nah, yaitu indikator dari masing-masing gaya belajar. Di aplikasi ini masing-masing indikator tersebut diberikan nilai kepercayaan seperti pada gambar, yaitu ada 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Nilai atau poin ini menunjukkan semakin besar maka akan semakin kuat. Atau juga jika si user atau siswa memilih angka 1, maka itu yang dirasakannya semakin jika dia merasakan indikator tersebut ada pada dirinya. Jika dia tidak merasakan, maka bisa memilih 0 atau 0,2 atau 0,4. Lalu setelah
mengisi nilai indikator semuanya sampai 36 sesuai dengan yang dirasakannya, maka si user atau siswa dapat memilih button analisis. Nah, lalu akan muncul menu hasil analisa seperti pada gambar di samping. Ya, ada menu, ada informasi hasil gaya belajar visualnya berapa persen, hasil gaya belajar auditorinya berapa persen, juga hasil gaya belajar kinestetiknya berapa persen. Di sini juga ada pilihan selesai atau analisa ulang. Jika user atau siswa memilih analisa ulang, maka akan kembali ke menu indikator lalu memilih kembali sesuai dan juga memberikan nilai keyakinannya. Lalu jika selesai, maka akan kembali ke halaman utama. Lalu juga ada ini tampilan untuk menu profile ya, info profil dari user atau siswa. Ada terdapat gambar atau foto yang telah diinput oleh admin, ada juga nama, tempat tanggal lahir, juga asal sekolah. Di menu ini user atau siswa tidak bisa mengedit ya, yang bisa mengedit hanya admin. Lalu juga ada menu tentang aplikasi. Di sini hanya berisi informasi dari judul aplikasinya, juga ada informasi dari foto saya selaku pembuat aplikasi, juga ada nama, ada NIM, ada email, ada ucapan terima kasih kepada Bapak Oleh Soleh Eskom MSI selaku dosen pembimbing 1, ada juga Bapak Derajat Yulianto Eskom Mkom selaku dosen pembimbing 2, juga ucapan terima kasih kepada bimbingan belajar SMAP. Lalu setelah itu ada menu logout. Menu logout ini tentunya berfungsi untuk keluar dari aplikasi tersebut. Lalu kesimpulannya, sistem Pakar ini dapat digunakan dengan smartphone berbasis Android dan menggunakan metode inferensi forward chaining. Aplikasi sistem Pakar ini dibangun dan dirancang menggunakan Android Studio IDE serta Firebase Real-Time Database sebagai media basis data. Aplikasi sistem Pakar ini dapat digunakan admin untuk mendaftarkan data dan akun user baru. Kemudian user dapat melakukan analisa gaya belajar dengan memberikan nilai kepercayaan pada setiap indikator. Dari hasil pengujian di sistem black box dengan metode equivalence partitioning menunjukkan aspek validasi inputan dari pengamatan valid class, isi inputan dan akurasi inputan, serta pengujian kepada user didapatkan hasil gaya belajar, yaitu sebagai contoh ada atas nama Rian dengan gaya belajar visualnya 95,977%, atas nama Siska dengan gaya belajar kinestetik yaitu 95,604%, ada juga atas nama Kevin dengan gaya belajar visual dengan persentase 96,615%. Aplikasi sistem Pakar ini dapat memberikan efisiensi dan kemudahan bagi pengajar dan siswa untuk dapat mengetahui gaya belajar dan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Cukup sekian informasi dan demonstrasi dari aplikasi saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.